Biar ibaratnya kayak clickbait lah, biar orang wah ini esainya menarik untuk dibaca. Hai guys, balik lagi di channel YouTube gua bersama gue Liko, dan sesuai dengan judul videonya, gue di sini mau bahas esai yang gue bikin waktu ISMA kemarin itu kayak gimana, dan sekiranya apa aja yang bisa jadi insight buat teman-teman yang lagi bikin esai yang sama juga atau mungkin beasiswa lain juga. Kita buat yang belum tahu, jadi gue itu adalah ISMA Award 2024 di University of Auckland di New Zealand. Dan ya gue sekarang udah pulang juga ke Indonesia, dan gue mau bikin video ini buat teman-teman yang mungkin daftar ISMA di 2025 atau tahun-tahun selanjutnya. Dan video ini juga inspired by kakak ini, gue lupa sorry namanya, tapi kalau mau teman-teman cek videonya boleh juga karena insightful banget. Jadi nanti tuh konsepnya adalah gue akan nunjukin esai gue gimana, dan kita bahas bareng-bareng, kita kupas tuntas dan kita bedah bareng-bareng esai yang gue bikin tuh kemarin gimana gitu. Oke, jadi langsung aja. Oh iya, jadi ISMA ini tuh punya tipe esai yang berjenis 4 short essays. Jadi ada 4 esai pendek yang punya topik beda-beda gitu. Jadi bukan satu esai panjang, satu topik gitu enggak, tapi ada 4 esai beda topik, dan juga masing-masing itu cuman maksimal 350 kata aja gitu. Ini berdasarkan pengalaman tahun 2024 ya. Kalau teman-teman nonton ini di tahun selanjutnya ya silahkan cek aja ke websitenya gitu. Oke, jadi buat yang pertama, pertanyaannya adalah ini, topik esai yang pertama itu tentang akademik, tentang gimana cara kalian bisa menjelaskan perjalanan akademik dan non-akademik kalian selama dari kecil sampai sekarang gitu yang berkesan. Terus proses jelasin kayak gimana aja, dan kira-kira apa aja yang kalian dapat dari proses akademik maupun non-akademik tersebut. Ini gue 345 kata, jadi cuma 5 kata sampai ke limit, dan gue bagi jadi 3 bagian gitu. Nah, untuk bagian yang pertama itu gue sengaja di 2 kalimat awal, kalau kalian perhatiin itu gue bikin kalimat pembuka yang sekiranya bakal menyentuh pembaca dan yang sekiranya relate juga sama diri gue sendiri gitu. Jadi biar ibaratnya kayak clickbait lah, biar orang wah ini esainya menarik untuk dibaca gitu. Jadi gue kasih 1-2 kalimat yang sekiranya menarik buat dibaca. Terus juga di bagian ini, itu gue juga highlight perkembangan akademik gue. Dari gue kecil itu waktu gue jelasin, gue pernah ikut kelas akselerasi. Jadi gue tuh SD cuma 5 tahun aja. Dan sampai gue juga jelasin kalau di kuliah itu gue punya pengalaman akademik yang cukup melejit gitu, dibanding waktu gue SMA sampai gue kecil gitu. Jadi gue jelasin juga gitu perkembangannya kayak gimana. Nah, terus karena ini esainya singkat, jadi di sini gue cuma menjelaskan poin-poin penting aja gitu. Jadi untuk pengalaman akademik yang sekiranya nggak terlalu relevan atau nggak terlalu penting, itu gue skip gitu. Nah, untuk section yang keduanya, untuk paragraf keduanya, itu gue bikin statement bahwa sekiranya kalau tadi kan udah akademiknya nih. Nah, yang kedua ini tuh lebih ke non-akademiknya. Gimana cara gue menyeimbangkan prestasi dan juga perjalanan non-akademik gue gitu. Jadi di sini gue menjelaskan bahwa gue tuh nggak hanya belajar di sekolah doang gitu loh, nggak belajar matematika doang, tapi gue juga punya skill lain yang gue kembangkan gitu. Makanya di sini gue bilang juga kegiatan apa aja yang gue ikutin di situ. Gue juga menambahkan pengalaman volunteer gue apa aja. Jadi gimana sih cara gue berinteraksi dengan orang-orang sekitar gue. Dan yang terakhir adalah gue juga di sini point out poin-poin penting juga. Jadi nggak semuanya gue point out gitu. Jadi di sini mungkin kalau teman-teman lihat itu gue point out kalau misalkan gue pernah menang lomba marching band waktu SMP 2017 itu di skala nasional gitu. Yang mana sebenarnya gue juga pernah menang skala kota waktu SD sebenarnya. Tapi karena menurut gue itu masih di ranah yang sama dan gue udah nggak punya space lagi, jadi itu nggak gue mention. Jadi gue mention hal yang terbaru dan terbesar aja gitu. Terus yang terakhir, ini ada ibaratnya kayak statement lagi, kayak summary atau conclusion dari esai yang pertama ini. Yang situ gue bilang bahwa gue itu intinya adalah orang yang balance antara akademik dan non-akademiknya, sehingga gue bisa percaya diri dan juga bisa menjadi diri gue sendiri yang sekarang gitu. Jadi gue jelasin di sini bahwa ini menjadi poin penting yang mau gue sampaikan dari esai pertama gitu. Oke, kita lanjut. Nah, buat esai yang kedua itu pertanyaannya kayak gini. Jadi kalian di sini diminta untuk menjelaskan plan kalian untuk engage untuk berbaur dengan masyarakat sekitar di host uni kalian, di negara tujuan kalian itu gimana, dan kalian juga diminta untuk dikasih contoh gitu. Jadi contoh yang konkret, contoh yang sekiranya relevan dan realnya kayak gimana. Jadi bukan hanya plan aja gitu.
Nah, jadi ini juga gue bagi jadi 4. Kalau ini agak cukup banyak, gue bagi jadi 4 bagian. Dan ini gue bener-bener pas 350 kata. Nah, jadi untuk yang bagian pertama, ini gue menjelaskan pengetahuan gue dan juga sekiranya apa yang gue mau ambil dari kampus dan negara pilihan pertama gue. Tujuan apa yang mau gue capai sekitar garis besarnya di ISMA ini, gitu. Makanya di sini kalau teman-teman lihat di sini benar-benar pure bahas UK dan juga sekiranya ya pengalaman dan pengetahuan apa aja sih yang gue tahu dari UK gitu. Ke UK itu kenapa mau ke sana? Itu gue kasih tahu di Being in the UK bla 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 sampai ke issues gitu. Jadi itu yang mau gue ambil dari UK gitu. Kenapa gue kasih tahu tujuan gue dulu? Karena ya biar nanti si plan-plan yang gue taruh di bawah itu benar-benar bersangkut dengan apa yang mau gue tuju gitu. Jadi sebelum gue kasih tahu nih plan gue gimana, gue kasih dulu tujuan gue apa, biar nanti pembaca ngerti oh kenapa gue bikin plan kayak gitu. Untuk di bagian kedua, ini gue pure bahas masih ke negara dan kampus tujuan yang pilihan pertama dulu. Ini gue bahas mengenai plan apa aja yang udah gue bikin secara rinci. Terus gue juga kasih bukti konkretnya apa aja, sama kasih juga data-data valid yang sekiranya bisa bikin pembaca tuh mengerti bahwa oh berarti ini pendaftar tuh udah bener-bener riset gitu, nggak asal ngomong aja gitu. Makanya di sini gue bilang kalau misalkan gue tuh mau join beberapa societies dari mulai let's say kayak yang bersangkut sama olahraga, seni, sampai juga yang bersangkut paut dengan agama gitu. Dan di sini juga gue riset kayak misalkan nih gimana sih Manchester Islamic Society atau perhimpunan mahasiswa muslim di Manchester University itu kenapa bisa mereka sampai menyumbang sekian besar bla 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 gitu. Tuh gue riset semua gitu. Jadi ini gue jabarkan secara rinci plan yang gue bikin untuk pilihan pertama. Nah, untuk bagian selanjutnya ini gue kasih juga poin gimana caranya gue plan untuk engage dengan localsnya juga untuk pilihan kedua dan juga ketiga gitu. Nah, tapi sebenarnya karena menurut gue plannya sama, jadi ini di sini gue nggak terlalu banyak abisin waktu dan kata. Ini gue benar-benar cuma bilang sebenarnya plannya sama gitu, tapi mungkin ada beberapa perbedaan karena di kampus pilihan kedua dan ketiga gue itu yang terkenal itu lebih ke sportnya dibanding artsnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi di Manchester pilihan pertama gue bilang kalau gue tuh mau join kelas musik dan juga ekskul musik segala macem. Nah, kalau yang di pilihan 2 dan 3 gue pengen join di club sportsnya gitu. Jadi lebih ke beda plan dikit tapi masih sama-sama gitu. Nah, terus yang terakhir ini di statement juga sama. Jadi ini lebih ke penegas bahwa sebenarnya gue juga punya nih konten-konten yang menarik di IG, TikTok, dan YouTube gue. Gue juga aktif sebagai content creator. Dan gue rasa dengan itu gue udah punya skill dan juga gue punya bahan yang bisa gue share ke teman-teman gue di sana nanti. Jadi gue bisa nyaman untuk bertukar pikiran dan juga bikin banyak teman di sana gitu. Melewat konten-konten yang gue bikin. Gitu. Jadi ini lebih ke penegas kalau misalkan nih gue yakin nih gue bisa untuk berbaur di sana gitu. Nah, untuk yang bagian ketiga pertanyaannya kayak gini. Jadi ini lebih ke ngetes kalian. Isma ini tuh mau tahu pernah nggak sih kalian ngalamin masa-masa sulit terutama dalam bidang ya akademik kalian atau non akademik juga boleh, dan gimana cara kalian ngatasin hal tersebut. Karena kan sebenarnya ISMA ini juga nggak mudah ya untuk dijalanin. Jadi buat sekiranya kalian nanti di sana itu mereka mau tahu kalian tuh udah siap atau belum menghadapi tantangan yang sekiranya bakal besar gitu. Nah, dari sini itu gue bagi jadi 3 bagian. Ini 346 kata dan ada 3 bagian. Dan bagian pertama tuh kayak gini. Itu gue bilang di situ kalau misalkan itu bakal jadi pembuka dari esai gue gitu. Gue di situ bilang kalau misalkan gue dari kecil sampai kuliah tuh nggak pernah punya masalah yang besar dalam bidang akademik maupun non akademik, sampai ya sekiranya waktu itu gue masuk pertama kuliah waktu maba gitu. Gue di situ bilang kalau misalkan gue punya tantangan yang cukup besar gitu. Nah, jadi sehingga membaca tuh tahu kalau misalkan di esai ini gue hanya akan bahas di bagian itu aja, di bagian waktu gue kuliah aja gitu. Nah, terus di bagian yang keduanya, as always, di main body paragrafnya itu gue jelasin secara rinci apa aja yang gue alamin gitu. Gue jelasin kalau misalkan di situ gue pernah culture shock, gue akuin gitu. Gue tidak mendenial hal tersebut. Gue akuin bahwa gue pernah culture shock, yang mana gue jelasin juga gimana cara gue overcome hal tersebut dan apa aja yang akhirnya gue dapetin dari hal tersebut gitu. Kenapa gue mention kayak gini? Karena gue pengen bahwa Isma tuh tahu bahwa gue tuh pernah loh
culture shock. Gue tuh pernah loh ada di posisi yang mana gue kaget sama lingkungan gue sendiri gitu, yang mana mungkin akan gue alami juga ketika nanti di luar negeri gitu. Nah tapi gue pernah mengalami itu dan berhasil untuk mengatasi hal tersebut, dan juga banyak hal yang gue pelajarin dari hal itu, sehingga nantinya ya gue nggak akan kaget lagi untuk yang kedua kali gitu. Gue akan bisa mungkin gue akan kaget iya, tapi gue akan bisa mengatasinya karena gue udah punya pengalaman di bidang tersebut gitu. Jadi ini gue jelasin rinci kayak gini, boleh kalian baca aja. Nah untuk bagian yang terakhir ini juga sebenarnya strateginya mirip, atau ya bukan mirip sih, sama topik yang 1 dan 2. Ini bakal jadi restatement juga. Di sini gue mau bilang kalau misalkan ini jadi poin penegas gue, di mana oke, gue dulu pernah kaget dengan culture gue di Jakarta dan segala macam. Gue juga pernah mengalami yang namanya bingung gitu, mau gimana, mau kemana, mau ngapain gitu. Gue di kuliah sendirian dari Bandung, gue merantau, ya agak merantau lah ke Jakarta dan segala macam gitu. Tapi gue berhasil menghadapi hal tersebut. That's why di sini gue mau jadi penegas bahwa oke, gue pernah mengalami itu, dan kalau nanti gue mengalami hal tersebut lagi di New Zealand, di Auckland, ya gue punya pengalamannya. Jadi gue gak akan sekaget itu, dan gue yakin bahwa gue bisa gitu. Jadi di sini tuh restatement untuk mempertegas bahwa oke, gue bisa untuk mengatasi culture shock yang nanti gue alami di New Zealand gitu. Nah untuk bagian yang terakhir ini topiknya cukup beda dibanding yang 3 tadi. Ini lebih ke fokus ke kesehatan kalian gimana gitu. Kalau misalkan di tahun yang lalu itu berhubungan dengan COVID, jadi di tahun 2023 itu berhubungan dengan COVID. Nah kalau yang di tahun ini tuh agak beda, tapi topiknya tetap sama, lebih ke kesehatan gitu. Yang mana di sini mencakup lebih ke physical dan juga mental. Jadi lebih ke 2 aspek gitu. Nah untuk yang ini gue cukup singkat, gue bikin 322 kata gitu, dan gue bagi menjadi 4 bagian juga gitu. Nah untuk yang bagian pertama ini gue bikin opening juga. Ini mirip sama topik yang pertama. Gue bikin kalimat awal tuh untuk menggambarkan mindset gue, diri gue tuh gimana sih memandang both physical and mental health gitu. Di sini gue bilang kalau misalkan pandangan gue seperti ini gitu, bahwa kesehatan kita baik mental maupun fisik itu bergantung sama diri sendiri, bukan tanggung jawab dokter atau siapapun. Makanya gue di sini pengen bikin pembaca tuh tahu kalau misalkan gue itu orang yang menjaga kesehatan diri gue sendiri gitu. Karena gue tahu itu tanggung jawab gue dan tugas gue untuk menjaga kesehatan diri sendiri baik mental maupun fisik. Nah untuk yang bagian kedua, paragraf kedua, ini gue bahas pure tentang fisik aja gimana. Jadi gue belum bahas ke mental. Nah di fisik ini gue jelasin kalau misalkan ya gaya hidup gue tuh gimana secara keseluruhan, terus juga kondisi kesehatan gue itu gimana gitu akhir ini gitu. Ini gue bilang kalau misalkan gue itu orang yang cukup rajin olahraga, karena gue juga waktu nulis esai itu gue udah mulai start kurang lebih 6 bulan nge-gym sebelum itu. Jadi gue udah mulai jaga pola makan gue, pola tidur gue juga gue jaga, dan gue juga cukup selektif akan makanan apa yang gue makan gitu. Dan gue juga tidak pernah merokok dan minum alkohol juga. Jadi itu untuk ngasih tahu kalau misalkan nih gue tuh kayak gini. Itu kalau misalkan ada bukti yang cukup nyata di mana ya alhamdulillah waktu kemarin pandemi itu gue tidak pernah kena COVID-19 gitu. Jadi gue benar-benar menjaga kesehatan gue, karena sebenarnya semenjak pandemi lah gue jadi rajin olahraga gitu. Lanjut kita ke aspek yang selanjutnya, ke aspek mental health. Nah di sini gue bilang kalau misalkan mental aspek tuh kayak gimana, kondisi gue tuh seperti apa, dan kondisi lingkungan sekitar gue tuh kayak gimana sih gitu. Karena kan mental tuh bergantung banget sama kondisi lingkungan kita kan. Kalau orang sekitar kita produktif atau misalkan orangnya suportif, itu juga jadi terpacu. Tapi kalau negatif ya kita jadi kebawa negatif juga gitu. Di sini gue jelasin kalau misalkan gue punya lingkungan yang sehat dan juga suportif gitu. Terus gue juga di sini bilang kalau misalkan terjadi apa-apa nanti di New Zealand gitu, gimana cara gue menjaga mental health gue. Di sini gue bilang kalau misalkan gue biasanya ya dari ibadah gitu. Gue di sini biasa berkomunikasi dengan Tuhan lewat sholat gitu loh. Terus kayak ya gue bilang dari situ, itulah gimana cara gue menjaga mental health gue biar tetap stabil gitu. Nah terus yang terakhir, ini sama juga strateginya, restatement, dimana gue bilang kalau misalkan sebagai poin untuk meyakinkan lagi bahwa gue tuh udah pernah nih, gue tuh selama ini tinggal jauh dari keluarga, dari orang tua, udah kurang lebih 3 tahun karena gue kan kuliah ngekos gitu. Dari situ gue bilang kalau misalkan ibaratnya ya pihak ISMA gak perlu khawatir kalau gue dilepas ke negeri sendiri selama 4 bulan, karena gue pun sudah pernah 3 tahun gue tinggal gak sama keluarga dan gue fine-fine aja gitu. Itu poin yang mau gue tampilin supaya gue lebih meyakinkan pembacanya lagi kalau misalkan ya gue siap untuk program ISMA ini gitu. Oke, jadi gitu aja buat esainya.
Sebenarnya secara umum yang mau gue sampaikan adalah pertama, untuk setiap essay yang kalian bikin, tolong bagi menjadi 3 poin gitu yang pasti, yaitu pembuka, gitu, pembuka tujuan kalian dan segala macam. Terus yang kedua adalah isi dari paragrafnya, rinciinlah di situ. Dan yang ketiga yang paling penting adalah restatement, gitu, supaya nanti pembacanya tuh benar-benar menerapkan ke otak gitu. Oh ternyata maksud dari esainya tuh kayak gini gitu. Oh ya, dan jangan lupa kalian juga wajib untuk proofread. Jadi minta bantuan ke orang-orang sekitar yang sekiranya kalian percayai dan juga punya kredibilitas tinggi untuk membaca esai kalian, gitu. Membaca ulang esai kalian, karena gue pun dulu dibantu sama kakak ipar gue. Jadi dia juga pernah dapat beasiswa juga ke luar negeri. Jadi gue minta tuh dan akhirnya dikasih banyak revisi. Jadi esai ini tuh sebenarnya bukan esai pertama. Jadi setelah gue bikin esai pertama itu direvisi banyak sama kakak gue, dikasih notes banyak. Akhirnya gue ubah lagi, gue rombak, barulah jadi esai kayak gini. Jadi ini nggak langsung semalam jadi, nggak. Gue pun prosesnya lama, cukup makan waktu 1-2 mingguan lah gue tuh bikin esai ini, dan direvisi juga sama orang lain, gitu. Jadi penting buat kalian, kalau kalian udah pede pun tetap minta proofread ke orang lain. Kalau bisa gue rekomendasiin buat ke ISMA di tahun lalunya, kakak tingkat kalian atau ke kakak kalian atau ke orang yang ya udah pernah punya pengalaman beasiswa ke luar negeri, karena ya esainya tuh kayak gimana karena mereka udah tahu gitu. Atau kalau kalian nggak punya, ke teman kalian boleh, atau kalau kalian masih nggak punya juga boleh DM ke IG gue aja gitu. IG gue di liko_alfat_, gue taruh di bawah juga nanti mungkin di description box, biar nanti kalian bisa kontak gue kalau memang kalian butuh dan nggak punya orang buat proofread essay gitu. Nah gue juga akan bantu, tapi mungkin akan gue bantu ketika gue free bakal gue baca gitu. Jadi mungkin agak slow respon ya, sorry gitu, tapi gue akan bantu gitu. Oke, gitu aja mungkin yang bisa gue share. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman yang mau daftar ISMA ataupun mau daftar beasiswa lain ke luar negeri. Karena menurut gue program ini benar-benar mengubah hidup gue. Sangat-sangat indah program ini, karena gue jadi punya banyak wawasan yang luas dan baru lah gitu dibanding gue sebelumnya gitu. Gue melihat dunia yang nggak pernah gue lihat sebelumnya, karena gue pun nggak pernah ke New Zealand gitu. Dan gue ngerasa oh ternyata memang tempatnya sangat bagus, kualitas pendidikannya pun beda, dan banyak hal yang gue pelajarin. Jadi gue rekomendasikan kalian buat ikut program ini. Kalau kalian masih ragu ya, ini sangat-sangat worth it gitu. Oke, gitu aja. Thank you guys, semoga bermanfaat. Bye.